ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Ma'asyiral muslimin, para jamaah sekalian, bapak-bapak, ibu-ibu, rekan-rekan, saudara-saudari, azanillahu wa iyyakum, semoga senantiasa dimuliakan, dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji senantiasa kita panjatkan pada Allah. Pada malam hari ini kita dipertemukan kembali dalam kajian manasik haji, dan ini adalah pertemuan ke-21. Adalah pertemuan ke-21, di mana insya Allah pada malam hari ini kita akan membahas seputar rincian amalan haji yang ketiga, yang berisi amalan haji pada hari-hari tasyrik. Ya. Amalan haji pada hari-hari tasyrik. Dan yang tersisa dari amalan haji yang belum dibahas adalah 3 poin. Ya. Dan ketiganya merupakan wajib haji. Jadi hukumnya wajib. Apabila ditinggalkan maka harus membayar atau diganti dengan dam. Ya, harus diganti dengan dam. Ketiganya yang pertama adalah mabit di Mina, ya, pada malam-malam hari tasyrik. Dan akan kita rinci nanti penjelasan, akan datang perinciannya. Yang kedua adalah melempar 3 jumroh. Ya. Pertama, kedua, dan jumroh Aqabah, dan akan datang perincian juga tata caranya. Dan yang ketiga adalah tawaf wada. Ya. Yang ketiga adalah tawaf wada. Dan untuk tata cara tawaf wada, ya, sama dengan tawaf-tawaf sebelumnya, tawaf umroh, tawaf ifadah. Jadi sama. Ya. Dan untuk penjelasan lebihnya para jamaah, ya, kita bahas perlahan demi perlahan. Kita baca tulisan yang tampak di layar. Ya. Baik, kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga diberikan ilmu yang bermanfaat dan dimudahkan untuk mengamalkan pesan-pesan yang ada di dalamnya. Ya. Baik, pertama amalan haji di hari tasyrik. Ya. Beberapa poin penting seputar hari tasyrik, ya, dan amalan haji pada hari tasyrik yang meringkas sebagaimana berikut. Pertama adalah mabit di Mina. Mabit di Mina atau bermalam di Mina. Ya. Seusai mengerjakan amalan haji pada hari, ya, 10 Dzulhijjah, ya, kita tahu 10 Dzulhijjah orang yang berhaji dia mengerjakan pertama melempar jumroh, kemudian menyembelih hadyu, 3 cukur. Ya, 3 cukur, kemudian 4 tawaf ifadah plus sa'i haji. Ya. Makanya seusai itu, ya, selanjutnya para jamaah haji kembali ke Mina untuk mabit pada malam ke-11 dan 12. Ya. 11 dan 12 ini apabila dia ingin mengambil nafar awal atau keluar dari Mina pada rombongan yang pertama, atau plus malam ke-13 bagi yang ingin mengambil nafar tsani, ya, dan ini yang terbaik, ya, diakhirkan sampai malam ke-13 atau sampai hari ke-13. Ya, Rasulullah SAW dahulu beliau sampai hari ke-13, ya, dan beliau menyuruh sekiranya ada sahabat yang ingin mengambil nafar awal pada hari ke-12 maka diperbolehkan. Mabit di Mina pada malam-malam hari tasyrik hukumnya wajib. Ya, orang yang meninggalkannya wajib membayar dam. Jadi wajib. Ya. Kemudian tidak boleh meninggalkan mabit di Mina kecuali bagi orang yang memiliki uzur terkait masalah haji.
Ya, seperti mereka yang bertugas memberikan air zam-zam di Masjidil Haram. Ini kalau di zaman dahulu, kalau tidak salah Abdullah bin Abbas, ya, atau Al-Abbas, ya, bin Abdul Muttalib, radhiyallahu ta'ala anhuma, yang izin pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang izin pada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam untuk mengurusi masalah air zam-zam, untuk memberikan air zam-zam kepada para jamaah haji. Jadi ini uzur, ya. Di sana mereka sibuk dengan orang-orang yang meminta zam-zam. Atau para pengembala juga, pengembala kambing, unta, atau sapi. Ya, maka ini ada hadis khusus juga diperbolehkan ya untuk tidak mabit di Mina. Termasuk juga ya seperti bagian keamanan, ya, kemudian mengatur lalu lintas atau polantas, ya, atau murur di sini istilahnya. Atau demikian pula petugas di rumah sakit, baik dokter, ya, atau perawat, atau para medis secara umum, ya, nakes, tenaga kesehatan. Jadi mereka sekiranya niat haji maka boleh tidak bermalam di Mina, ya, karena mereka memiliki tugas-tugas khusus, ya. Mereka memiliki tugas-tugas khusus. Jadi mereka ada rukhsah atau keringanan. Ada rukhsah atau keringanan. Sehingga Allah mengatakan dengan adanya rukhsah atau keringanan ini menunjukkan bahwa mabit di Mina ini hukumnya wajib. Ya, sekiranya hukumnya sunnah maka tidak perlu diberikan keringanan. Ya. Kemudian poin keempat, ini penting. Batas minimal mabit di Mina ialah tetap berada di Mina lebih dari separuh malam, baik di awal atau di akhir malam. Ya. Bagaimana penjelasannya? Nah ini, sekiranya bilangan jam dalam semalam memiliki total ya 10 jam, ya, dan untuk menghitung malam itu adalah dari terbenam matahari sampai terbit fajar, ya, bukan sampai terbit matahari, ya, tapi dari tenggelam matahari sampai terbit fajar. Nah, kemudian dihitung total ada berapa jam, itulah yang disebut dengan malam. Makanya tengah malam itu tidak melulu pukul 12 malam, tidak, ya, pukul 00,00 tidak, ya. Tapi bisa jadi maju, bisa jadi mundur. Apalagi kalau kita di Syarqiyah ini lumayan ekstrim, ya, maju mundurnya. Ya, di musim panas malamnya lebih sedikit daripada siangnya. Di musim dingin malamnya lebih lama daripada siangnya. Nah, jadi tinggal dihitung. Anggap saja totalnya adalah 10 jam. Maka seorang yang mabit di sana selama 6 jam atau 5 jam lebih, ya, maka dia sudah mencukupi dan sah, disebut sebagai mabit di Mina. Mau di awal waktu, tengah waktu, atau akhir waktu, pokoknya totalnya lebih dari 5 jam, ya, lebih dari separuh malam. Ya. Ini disebut dengan mabit di Mina. Makanya pernah juga kita dulu, ya, dengan para jamaah menginapnya itu di daerah Nasim. Saya ulangi, kalau siang hari kita di hotel atau di apartemen di Nasim, ya. Adapun ba'da maghrib kalau tidak salah atau ba'da isya baru berjalan, ya, dengan bus menuju ke Mina, ya. Kemudian bermalam di situ, keesokan paginya setelah sholat subuh kalau tidak salah, ya, atau setelah sarapan saya lupa, baru menuju ke pondokan lagi di Nasim. Jadi siangnya di luar Mina, malamnya di Mina, ya. Maka ini boleh. Kemudian, siapa yang meninggalkan mabit di Mina semalam saja, ya, ia wajib bersedekah semampunya plus tobat, ya, harus tobat pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak boleh secara asalnya. Atas semalam saya tidak boleh. Bahkan, ya, sekiranya ia membayar dam, maka itu lebih dekat kepada kehati-hatian. Ya, sebab sebagian ulama berpendapat wajibnya, ya, wajib dam dengan meninggalkan mabit hanya semalam saja. Karena total orang mabit itu 2 malam atau 3 malam. Ya. Nah, sekiranya 1 malam dia tidak mabit, maka untuk kehati-hatian dia membayar dam. Ya, untuk kehati-hatian dia membayar dam. Sebagian ulama mengatakan sedekah semampunya. Ya, sedekah semampunya. Kalau di zaman dahulu mungkin tidak mudah untuk membawa banyak bekal. Kalau sekarang, masya Allah, ya, di dompet sudah full isinya kartu-kartu ajaib, ya, tinggal gesek keluar, ambil uang dengan mudah, ya. Sehingga kalau dulu dikatakan bersedekah semampunya. Kalau sekarang, ya, mampu banyak, ya, bersedekah mampu banyak. Baik. Kemudian
Daerah Mina, nah sekarang kita membahas masalah batasan. Daerah Mina itu dimulai dari Wadi Muhassir. Wadi Muhassir itu adalah wadi atau lembah yang menjadi pembatas antara Muzdalifah dan Mina. Ya, jadi kalau dari Arafah dulu, kemudian Muzdalifah, baru setelah itu ada Wadi Muhassir, dan setelah itu baru masuk Mina. Ya. Dan batasan akhirnya itu kalau dari arah Arafah, adapun dari arah Mekah maka hingga Jumrah Aqabah, ya, hingga Jumrah Aqabah atau Jumrah yang terakhir atau yang lebih dekat ke Mina, lebih dekat ke Mekah, ya, ke Ka'bah. Adapun jumrah yang pertama itu yang lebih dekat ke Mina, ya. Jumrah Aqabah itu sebenarnya artinya adalah jalanan di pegunungan, itu namanya Aqabah, ya. Dan dulu ada Bai'ah Aqabah, ya, atau disebut sebagai Bai'atul Ridwan, ya. Maka sebagian ulama mengatakan bahwa tempat dulu ada pohon di situ, ya, syajarah. Pohonnya itu kurang lebih dari Jamrah Aqabah ini mundur sekitar 60 langkah, ya, mundur ke belakang. Nah, di situ ada pohon, kemudian pohonnya ditumbangkan, ya. Karena kalau dibiarkan, ya, orang-orang sebagian kaum muslimin itu menjadikan tempat-tempat tertentu sebagai tempat yang keramat, tempat yang ajaib, tempat yang wah, tempat untuk ngalap berkah dan sebagainya. Ini yang sangat disayangkan. Sebagian dari kaum muslimin suka seperti ini, ya, karena kurangnya pengertian agama, ya, tidak diajarkan, bisa jadi tidak diajarkan oleh orang-orang yang mengajar mereka agama, ya. Makanya penting untuk hati-hati dalam masalah ini, ya. Sedikit-sedikit ketika ada tempat-tempat tertentu dijadikan sebagai tempat-tempat untuk ngalap berkah, ya. Ini tidak benar, ya. Ada pohon ini, pohon itu, atau tempat ini, tempat itu, ya, atau tempat persinggahan Rasulullah SAW atau apa dijadikan sebagai tempat untuk ngalap berkah. Ya, ini tidak dibenarkan di dalam syariat. Baik. Kemudian, nah, jadi secara asal mabitnya di tempat-tempat tersebut, ya. Nah, kalau untuk haji tahun ini pandemi semuanya sudah jelas, ya, masuk ke daerah Mina. Kemudian bila seorang tidak mendapatkan tempat untuk mabit di Mina, ya, maka ia boleh mabit di lokasi-lokasi dekat sekitarnya, ya, seperti Muzdalifah, ya, dan tidak ada fidyah baginya. Ya, Muzdalifah atau Aziziyah atau yang lainnya. Ini sekiranya tidak ada tempat, ya. Dan umumnya hatta di saat normal, ya, banyak tempat di situ, insya Allah banyak tempat. Makanya kita dapatkan terkadang ada jamaah Indonesia itu, ya, sebagian mereka entah disuruh oleh pembimbingnya atau bagaimana, ya, mereka mabitnya itu di bawah ada jembatan-jembatan atau jalanan, ya, tempat-tempat tertentu di bawah, yang sementara mereka memiliki pondokan di Mina sana, ya, di pos berapa saya lupa. Nah, ini menunjukkan apa? Tempat masih banyak untuk mabit, ya. Jadi sekiranya suatu ketika sangat banyak masyarakat yang berhaji sehingga tidak ada tempat untuk di Mina, maka boleh dia minggir-minggir sedikit, ya. Baik. Kemudian disyariatkan untuk pergi ke Masjidil Haram guna mengerjakan tawaf, lalu kembali ke Mina pada malam-malam hari tasyrik, ya. Sebab Nabi SAW mengerjakan hal tersebut. Jadi tidak mengapa seandainya dia ziarah ke Mekah kemudian kembali lagi ke Mina, ya. Hanya saja di masa sekarang ini tidak mudah, ya, tidak seperti dahulu. Ya, sekiranya jalan pun butuh waktu yang tidak sedikit, sekiranya naik kendaraan itu pun tidak mudah juga akses ke sana. Nah, kemudian bisa jadi di luar itu pun harganya, ya, tidak murah. Yang penting, ya, disampaikan di sini secara teorinya dibolehkan, bahkan itu disyariatkan. Kemudian tidak mengapa siang hari menginap di Mekah dan sekitarnya, ya, lalu pada malam hari kembali ke Mina untuk mabit, ya. Namun yang terbaik adalah siang dan malam tetap berada di Mina. Ini sudah sempat saya singgung tadi, ya. Jadi ada sebagian memang ada yang menginap di luar Mina, ada yang siangnya di luar Mina, kemudian mabitnya di Mina. Kemudian bagi para jamaah haji diwajibkan menjaga salat 5 waktu secara berjamaah, ya. Jadi hendaknya dijaga salat 5 waktu secara berjamaah. Yang terbaik adalah salat di Masjid Al-Khaif, ya. Masjid besar di Mina, ya, ada namanya Masjid Al-Khaif. Bila memungkinkan, ya, dan bila tahu jalan akses menuju sana, maka yang terbaik salat di situ, ya. Bila tidak, ya, maka cukup melaksanakan salat di tenda masing-masing secara berjamaah, ya, dengan diqashar. Itu untuk salat-salat yang 4 rakaat
tanpa dijamak. Ya, jadi tetap pada waktunya, ya. Tapi untuk yang 4 rakaat dijadikan menjadi 2 rakaat. Dan perlu disampaikan ketika safar atau ketika dalam keadaan seperti ini, ya, safar haji juga, maka tidak ada qobliyah ataupun ba'diyah. Ya, tidak ada qobliyah ataupun ba'diyah, kecuali 2 rakaat sebelum fajar. Ini yang senantiasa dijaga oleh Rasulullah SAW, baik saat mukim atau saat safar. Kemudian hendaknya memperbanyak zikir dan takbir selama hari-hari di Mina. Untuk talbiyah sudah selesai, ya, sebelum melempar jumrah pada hari ke-10 Zulhijjah, jumrah Aqabah. Ya, adapun selanjutnya kemudian ya, dia bisa bertakbir, ya, karena disyariatkan bertakbir, ya, di hari-hari tasyrik, ya. Karena Rasulullah SAW menjelaskan bahwasanya, ya, hari-hari tasyrik adalah ayyamu aklin wa syurbin wa dzikrillah, hari makan, minum dan memperbanyak zikir pada Allah. Ya, di antaranya adalah dengan bertakbir. Ya. Nah, ini kegiatan saat mabit di Mina, ya, saat mabit di Mina. Dan biasanya setiap syarikah-syarikah itu mereka memiliki kegiatan-kegiatan tertentu, ya, memiliki kegiatan-kegiatan tertentu, memiliki acara-acara tertentu, ya. Ada bagian hadiah, ada lomba mungkin menghafal hadis, lomba membaca atau menghafal Al-Quran, ya. Maka diikuti tidak mengapa, ya. Bermanfaat insya Allah. Ada kajian-kajian dari mereka, ada yang berbahasa Arab, ada yang berbahasa Indonesia, ya. Di hari-hari normal biasanya Masya Allah teman-teman mengundang ustadz-ustadz yang datang ke sini, ya. Alhamdulillah beberapa kali dimudahkan untuk mendatangkan Ustadz Firanda pada saat itu, karena beliau membimbing jamaah dari Indonesia, ya. Pernah juga Ustadz Musa, yang Ustadz Fauzan, dan ustadz-ustadz yang lainnya, ya, dan ustadz-ustadz yang lainnya. Pernah juga dulu ada Ustadz Hussein Yi, ya, dari Malaysia, ketika beliau berhaji kemudian diundang dari jamaah Indonesia dan jamaah Malaysia dan mau datang dan mengisi kajian, ya. Dan banyak juga orang yang sudah mengenal beliau. Ya, hanya saja di tengah pandemi ini, ya, semuanya serba terbatas. Kemungkinan kegiatan adalah dari panitia. Baik. Nah, itu berkaitan dengan masalah mabit di Mina. Ya. Semoga sudah sangat jelas. Selanjutnya, kalau seandainya ada yang kurang jelas, nanti bisa ditanyakan di sesi tanya jawab. Kiranya ada yang kurang jelas. Adapun yang kedua adalah melempar jumroh, ya, melempar jumroh. Melempar jumroh di sini jumroh 3, ya, pada hari-hari tasyrik, bukan jumroh Aqabah saja. Adapun jumroh Aqabah saja yang dimulai pada saat waktu duha, ya, adalah pada hari ke-10 Dzulhijjah dan telah berlalu pada pertemuan sebelumnya. Untuk masalah atau berkaitan dengan masalah melempar jumroh, ya, ada beberapa poin. Yang pertama, melempar jumroh termasuk wajib haji, ya. Siapa yang meninggalkannya diharuskan membayar dam, ya, dan pelaksanaannya secara berurutan, ya. Waktu memulai melempar jumroh pada hari-hari tasyrik adalah setelah zawal, setelah masuk waktu zuhur, setelah matahari tergelincir ke arah barat, ya. Siapa yang melakukannya sebelum zawal maka tidak sah dan batal. Ya, ini yang lebih dekat ke hati-hatian, ya. Makanya hati-hati. Jangan sebelum masuk waktu subuh, jangan sebelum masuk waktu zuhur, ya. Jangan waktu duha, ya. Jangan. Ya. Tapi setelah zawal, ya. Nah, kalau tidak sah dan batal, ia harus mengulangi lagi setelah zawal, ya. Dia harus mengulangi lagi. Dan sekiranya hari-hari tasyrik telah berlalu, ya, sementara dia melakukannya sebelum zawal, ya, maka wajib baginya membayar dam, karena telah meninggalkan wajib haji sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Karena yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah melempar setelah zawal. Ya. Yang ditunjukkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk melempar jumrah pada hari-hari tasyrik adalah setelah zawal atau setelah masuk waktu zuhur. Dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Lita'khudhu anni manasikakum," ambillah oleh kalian, ya, dariku manasik haji kalian ini. Dan hendaknya kita khawatir bahwa ibadah kita ini tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sekiranya kita menyelisih perintah Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Ya. Simpel saja, ya, tinggal kita ikuti, selesai, ya. Dan itu tidak sulit, ya. Itu tidak sulit. Kemudian, poin yang ketiga, adapun waktu terakhirnya
ya, sebaiknya dilakukan sebelum tenggelam matahari. Ini sebagai bentuk keluar dari perbedaan pandangan di antara ulama. Keluar dari khilaf atau perbedaan di antara ulama, ya, gunakan sebelum matahari tenggelam. Dan insya Allah mudah. Ya. Insya Allah mudah. Apalagi kalau di masa pandemi, ya, dengan jumlah yang tidak banyak untuk tahun ini, maka lebih simpel, lebih mudah lagi insya Allah. Bila dikerjakan setelah matahari terbenam, ya, maka hal tersebut dibolehkan oleh sebagian ulama. Ya. Bahkan sekiranya ada suatu hajat sehingga tidak ada kesempatan melempar melainkan sebelum terbit fajar pada keesokan harinya, ya, maka hal tersebut pun tidak mengapa insya Allah. Ya. Jadi yang utama adalah setelah zawal sampai sebelum terbenam matahari. Ya, sekiranya sudah terbenam matahari maka boleh. Bahkan ketika memang ada suatu alasan, ada suatu hajat, ya, tidak ada kesempatan kecuali sampai besok sebelum terbit fajar, ya, di akhir malam contohnya atau sepertiga malam yang terakhir, maka tidak mengapa insya Allah. Ya. Kemudian poin yang keempat berkaitan dengan masalah tata cara melempar jumroh adalah sebagai berikut. Ya. Seperti kita singgung juga pada saat itu. Dimulai dari jumroh pertama, ya, atau al-ula, yang pertama, yang posisinya paling jauh dari Mekah dan paling dekat dengan Masjid Al-Khaif, paling dekat dengan Mina. Ya. Melempar jumroh dengan 7 batu kecil secara berurutan. Ya. Mengangkat tangan untuk setiap lemparan, jadi diangkat, bukan diletakkan, ya, tapi diangkat. Ya. Kemudian bertakbir bersamaan, ya, dengan saat melempar. Allahu Akbar. Allahu Akbar dilempar. Ya. Ketujuh batu tersebut diharuskan masuk ke sumur yang mengitari jumrah. Itu ada sumur yang mengitari, ada tembok di situ yang mengitari, ya, maka dipastikan masuk. Ya, bila tidak masuk maka tidak sah. Ya, kiranya tidak sampai tidak masuk maka tidak sah. Makanya dan insya Allah mudah untuk mendekat. Ya. Jadi cari tempat yang tepi, kemudian lemparlah di situ tempat tersebut. Ya. Selanjutnya maju ke arah kanan, ya, untuk mencari tempat yang luang dan jauh dari jalanan orang untuk berdoa dengan menghadap kiblat seraya mengangkat kedua tangan. Ya. Sebaiknya adalah berlama-lama dalam berdoa di tempat tersebut. Ya. Kiranya memang memungkinkan untuk berlama-lama maka lakukanlah. Ya. Karena sunnahnya adalah ini termasuk tempat yang mustajab, waktu yang mustajab. Ya. Manasik di antara tempat manasik haji yang disyariatkan untuk memperlama dan memperbanyak doa adalah di sini, ya, setelah melempar jumroh yang pertama dan kedua. Jadi posisinya kiranya kita datang, ya, kemudian depan ini ada ada jamrohnya, kita ambil ke kanan, kemudian lempar, ya, baru kemudian mundur, ya, ke depan sana mundur, cari tempat yang kosong yang tidak dilewati oleh orang, ya. Kemudian berdoa di situ dengan menghadap ke arah kiblat, ya. Dengan menghadap ke arah kiblat. Dan posisinya di mana nanti, apakah dia di dasar atau di lantai 1, 2 atau mana, ya, maka sudah diatur oleh panitia, oleh pemerintah. Jadi kita ikut saja aturan dari pemerintah. Kemudian selanjutnya menuju ke jumrah wusta yang tengah atau yang kedua, ya. Lalu melempar jumroh dengan tata cara yang sama dengan sebelumnya. Ya. Lalu mundur ke arah kiri untuk mencari tempat berdoa yang nyaman. Selanjutnya, perbanyak doa dengan menghadap ke kiblat dan mengangkat kedua tangan. Sebaiknya berlama-lamaan berdoa di tempat tersebut. Ya. Jadi kalau tadi ke kanan, ini yang ke kiri. Ya. Ini ke kiri, kemudian mundur, menjauh. Ya. Cari tempat yang nyaman, yang aman, yang tidak dilewati oleh orang-orang. Ya. Kemudian menghadap kiblat dan berlama-lamaan berdoa. Ya. Berlama-lamaan berdoa. Untuk tahun ini insya Allah begitu dekat, ya, pondokan tenda di Mina, ya, lokasinya begitu dekat semuanya dengan jumroh tersebut, ya, sehingga insya Allah mudah untuk mencari, ya. Mungkin ketinggalan rombongan, tidak usah takut, ya. Sekiranya dia bisa berdoa berlama-lama dan oleh askar, ya, pihak keamanan tidak diminta untuk segera, ya, karena memang mungkin karena tidak banyak jamaahnya, maka silahkan berlama-lamaan berdoa. Ya. Jangan lupa doakan saya, ya. Jangan lupa doakan saya, doakan kami, doakan kita, teman-teman. Ya. Kemudian selanjutnya menuju ke jumroh Aqobah.
ya, dan melempar dengan tata cara yang sama dengan 2 poin sebelumnya. Sunnahnya dengan memposisikan Ka'bah di sebelah kirinya, ya, dan Mina di sebelah kanannya. Ya, jadi ketika menghadap ini, ya, Ka'bah sebelah kiri, Mina sebelah kanan. Ya. Kemudian berdoa kemudian berlalu tanpa berdoa di sisi jumrah tersebut. Ya. Mengapa demikian? Mengapa diambil sebelah dengan Mina sebelah kanan? Atau dengan katakan kalau dimulai dari awal, kedua dan ketiga berarti sisi sebelah kirinya. Ya, karena dahulu sebelah kanannya itu adalah gunung, ya, gunung. Dan dikatakan Aqobah karena itu begitu dekat dengan jalanan di gunung. Ya. Sehingga yang diambil adalah sebelah kirinya. Yang kemudian ketika kita menghadap ke arah jumrah tersebut, maka Mina nanti di sebelah kanan, ya. Adapun Mekah di sebelah kiri. Dan tidak ada doa, ya, pada jumrah yang ketiga ini. Tidak ada doa pada jumrah yang ketiga ini. Baik, kemudian itu seputar tata caranya. Orang yang berhalangan dari melempar jumrah, ya, jadi ada orang yang tidak kuat, ya, tidak mudah untuk melempar jumrah seperti wanita yang hamil tua, ya, atau orang yang tua renta, ya. Meskipun sebagian orang yang hamil masih bisa berjalan, ya, bahkan bagus baginya untuk berjalan dan melihat pondokan yang sekarang dekat, insya Allah ringan, ya. Tidak sampai, insya Allah tidak sampai 1 kilo total, ya. Wallahu a'lam. Atau kurang lebih lah 1 kilo lebih kurang lebih, ya. Intinya, sekiranya ada orang yang berhalangan dari melempar jumrah seperti wanita hamil, orang tua renta, orang sakit atau anak kecil, ya, maka boleh diwakilkan oleh orang lain yang sedang berhaji juga, ya. Jadi boleh diwakilkan. Syaratnya orang tersebut, ya, berhaji juga. Caranya, pertama ia melempar jumrah untuk dirinya sebanyak 7 lemparan pada jumrah yang pertama. Jadi dia membawa double berarti, ya. 7 pertama, 21 untuk dirinya dan 21 untuk orang yang diwakilkan. Caranya, pertama ia melempar jumrah untuk dirinya sebanyak 7 lemparan pada jumrah yang pertama. Ya, Allah Akbar, selesai. Ya, lalu ia melempar jumrah sejumlah yang sama dengan diniatkan untuk orang yang diwakilkan. Setelah 7 selesai, baru kemudian Allah Akbar juga untuk diniatkan untuk orang yang diwakilkan. Ya. Selanjutnya ia lakukan hal yang sama pada jumrah yang kedua dan ketiga. Ya, 7 kali untuk dirinya, 7 kali untuk orang yang diwakilkan. Datang ke Aqobah, ya, 7 kali untuk dirinya, 7 kali untuk yang diwakilkan. Kemudian, sebagian ulama berpendapat ia melempar ketiga jumrah dari awal hingga akhir untuk dirinya, lalu melempar ketiga jumrah untuk orang yang diwakilkan. Ya, sebagian berpendapat bahwa tata caranya bukan masing-masing jumrah, tapi dia sendiri dari 1, 2, 3, selesai dia, ya, baru kemudian dia kembali ke awal, baru diniatkan untuk orang yang diwakilkan tersebut. Ya. Tapi untuk poin kedua ini, ya, ini memang tidak mudah dikerjakan. Ya, selain ada masyaqqah, ya, kesulitan, ya. Demikian pula terkadang kalau askarnya ketat, maka dia tidak boleh kembali, ya. Jadi tidak boleh melawanan arah, ya, karena orang-orang berjalannya ke jumrah Aqobah kemudian turun atau berputar, ya. Jadi dia tidak boleh melawan arus, ya. Meskipun memang secara prakteknya dulu ada jamaah yang tinggalnya dekat Jamarat, ya. Kemudian secara prakteknya mereka itu setelah selesai di jumrah Aqobah, mereka melawan arah dan tidak mengapa. Ya, jadi ya, menyingkir atau minggir di jalan yang pinggir kemudian kembali, ya. Itu sama askarnya tidak dipermasalahkan. Karena sekiranya terus, ya, maka itu butuh jarak, ya, lebih jauh, ya. Butuh jarak lebih jauh sehingga dia kembali ke jumrah kedua, ke jumrah pertama, kemudian kembali ke pondokannya. Dan itu lebih ringan. Ya. Jadi intinya kalau untuk kehati-hatian adalah 3 kali untuk dirinya, kemudian baru 3 kali untuk orang yang diwakilkan. Namun sebagian mengatakan boleh, ya, masing-masing 7 kali pertama, kemudian kedua 7 kali 7 kali, ketiga 7 kali 7 kali, itu pun diperbolehkan. Ya. Wallahu ta'ala alam. Kemudian setelah melempar jumrah pada hari ke-12 Dzulhijjah, ya, anggap saja dia sudah sampai 12 Dzulhijjah, ya, sekiranya ia berniat mengambil nafar awal atau keluar dari Mina, ya, hendaklah ia keluar dari Mina sebelum matahari terbenam, ya. Jadi syaratnya sebelum matahari tenggelam atau terbenam.
Bila ia dengan sengaja masih berada di Mina, ya, sampai matahari terbenam, ya, maka ia harus menginap di Mina dan melempar jumroh untuk keesokan harinya. Jadi dia sengaja sampai tenggelam nih, tidak keluar-keluar. Ya. Maka dia harus menginap untuk hari yang ketiga, ya, untuk malam yang ketiga. Namun, adapun bila keterlambatannya bukan karena kesengajaan darinya, ya, seperti ya sudah berada di atas bis, namun jalanan macet, ya, namun jalanan macet, ya, bis numpuk, ya, mungkin ada yang kecelakaan atau bagaimana, ya, maka hal itu tidaklah mengapa, ya, karena itu bukan dari pilihan dirinya, ya, bukan karena kesengajaan dari dirinya. Kemudian yang ketujuh, yang terakhir, apabila ia menyempurnakan mabit dan melempar jumroh pada hari ke-13 Dzulhijjah, maka itu lebih baik, itu yang lebih baik dan lebih utama. Ya, maka itu yang lebih baik dan yang lebih utama. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia menyempurnakan sampai hari ke-13. Ya. Ada info yang masuk ke saya. Ya, untuk haji tahun ini hanya sampai tanggal ke-12. Ya. Wallahu a'lam apakah semuanya atau tidak, saya tidak tahu. Ya. Tapi dia menyampaikan, mengirimkan jadwal, ya, bahwa untuk tahun ini hingga hari ke-12 saja. Tapi apakah berlaku umum? Wallahu ta'ala. Dengan demikian selesai untuk melempar jumroh. Ya. Dengan demikian selesai untuk melempar jumroh. Dan satu permasalahan yang belum tercatat di sini, ya, bila memang ada alasan, ya, karena suatu sebab, ya, seseorang juga boleh dia mengumpulkan atau menjamak, melempar jumroh untuk 2 hari, ya, dilakukan pada 1 hari. Ya. Anggap saja dia tanggal ke-11 tidak melempar, ya, karena suatu hal, ya, bisa jadi mungkin dia kurang sehat, kurang fit, ya. Kemudian dia melemparnya pada tanggal ke-12, ya, maka boleh. Berarti dia mempersiapkan 21 kerikil kali 2. Ya. Caranya, ya, dia lempar untuk hari pertama dari awal sampai akhir. Berarti dari jumrah pertama, kedua, ketiga. Nah, kemudian dia kembali lagi baru melakukan jumroh yang ula yang pertama, kedua, dan ketiga diniatkan untuk hari yang ke-12. Ya. Ini dengan alasan tertentu, ya, maka diperbolehkan menjamaknya, ya, di 1 hari untuk 2 hari. Ya. Baik, tidak tersisa lagi insya Allah untuk masalah melempar jumrah. Dan poin yang ketiga, ya, dan ini yang terakhir adalah tawaf wada. Ya, tawaf wada. Setelah melaksanakan Nabi di Mina dan melempar jumrah, maka amalan haji yang tersisa adalah tawaf wada. Ya, tawaf wada itu artinya tawaf perpisahan. Ya. Tawaf wada dilakukan bagi jamaah haji yang akan meninggalkan Makkah menuju negeri masing-masing. Jadi kalau sekiranya dari Syarqiyah, dari Damam atau mungkin dari Riyadh, ya, ingin keluar, ya, pada hari ke-12, anggap saja hari 12 sebelum tenggelam matahari mereka bertolak menuju ke Masjidil Haram. Selanjutnya mereka anggap saja tengah malam mau ke bandara, ya. Mungkin penerbangan jam 12 malam dari Jeddah ke Damam, ya. Maka setelah sampainya di Mekah, kemudian mereka tawaf wada, ya. Wajib melaksanakan tawaf wada, ya. Tawaf perpisahan. Ya, dan tidak mengapa seandainya setelah selesai tawaf wada, kemudian mereka makan-makan dulu santai atau nunggu rombongan. Ya. Karena untuk naik bis bersamaan, ya, contohnya naik bis, kiranya bersama-sama naik bis, maka ya tidak mungkin sendiri-sendiri, ya, maka bareng-bareng. Jadi tidak mengapa mungkin makan dulu di mana, santai-santai di situ. Ya. Seandainya selesainya sebelum maghrib, tidak mengapa seandainya sholat maghrib isya di haram, ya, tidak mengapa. Ya, mungkin dia belanja kebutuhan, ya, tidak mengapa. Belanja oleh-oleh untuk keluarga ini jangan lupa untuk keluarga yang ditinggalkan dibawakan oleh-oleh, ya. Maka ini tidak mengapa, ya. Adapun bagi mereka sekiranya tidak meninggalkan Makkah langsung, yang meninggalkannya mungkin hari ke-15 atau sepekan lagi, ya, maka tidak tawaf wada pada saat itu. Tawaf wadanya nanti ketika akan meninggalkan Makkah, ya, ketika akan meninggalkan Masjidil Haram, ya. Jadi mereka tidak melaksanakan tawaf wada langsung. Baik, selanjutnya.
Hukum tawaf wada ini adalah wajib. Ya. Bagi yang meninggalkannya, wajib membayar dam. Ya. Namun ada keringanan untuk tidak mengerjakannya bagi wanita yang sedang berhalangan, wanita haid dan nifas. Ya. Adalah Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhu berkata, "Umiran nas an yakuna akhiru ahdihim bil bait illa annahu khuffifa 'anil haid." Ya, orang-orang diperintahkan untuk menjadikan manasik terakhir mereka adalah tawaf di sekeliling Ka'bah, di sekitar Ka'bah. Hanya saja ada keringanan bagi wanita yang sedang haid. Ya. Masuk dalamnya juga untuk wanita yang nifas. Ya. Mungkin ada orang yang hamil besar kemudian melahirkan, ya, sehingga dia nifas, maka tidak ada kewajiban untuk tawaf wada. Ya. Bagaimana tata caranya? Adapun tata caranya adalah sebagaimana tata cara tawaf umrah atau tawaf ifadah atau tawaf kudum, ya, atau tawaf sunnah. Jadi tata caranya sama. Ya, ini sebanyak 7 kali putaran yang dimulai dari Hajar Aswad dan diakhiri di tempat yang sama. Ya. Selanjutnya dianjurkan sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, sekiranya memungkinkan, atau di tempat yang lainnya. Ya, dengan membaca surat Al-Kafirun di rakaat yang pertama dan surat Al-Ikhlas pada rakaat yang kedua. Ya. Kemudian setelah itu berarti selesai baginya amalan haji, ya. Dengan demikian selesailah baginya amalan haji. Dan dengan demikian selesai pembahasan seputar manasik haji, ya, para jamaah sekalian. Sekiranya ada pembahasan lain, ya, insya Allah mungkin antara 1 atau 2 pertemuan lagi kita sampaikan, ya, berkaitan dengan masalah haji, ya, berkaitan dengan masalah yang lain, tapi masih erat kaitan dengan masalah haji. Untuk amalannya, alhamdulillah sudah selesai. Ya, sekiranya seorang mengambil haji tamattu, ya, masalah umrah sudah kita sampaikan. Kemudian dari hari 8, hari tarwiyah, sampai hari ke-12 atau 13, yang kemudian diakhiri dengan tawaf wada, berarti selesai sudah amalan haji. Kita mohon pada Allah Subhanahu wa taala semoga ini semuanya menjadi ilmu yang bermanfaat bagi kita. Ya, kita juga berdoa semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan, melancarkan ibadah haji teman-teman kita yang berhaji pada tahun ini, ya, dan semoga menjadi haji yang mabrur untuk mereka semuanya, pulang kembali ke rumah masing-masing, ke daerah masing-masing, ke dalam Riyadh dan sebagainya dalam keadaan lebih baik daripada sebelumnya, lebih perhatian dengan urusan agama, ya, lebih perhatian dengan urusan akhirat, lebih perhatian dengan syariat, ya, dan semoga bagi yang belum berhaji untuk tahun ini, ya, dimudahkan untuk berhaji pada tahun-tahun selanjutnya, ya. Ini yang bisa disampaikan. Sekiranya ada yang kurang jelas bisa ditanyakan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wallahu ta'ala a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsiran. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Syukran wa jazakumullahu khairan Ustaz atas ilmu dan faedah yang telah disampaikan. Insyaallah akan menjadi ilmu yang sangat bermanfaat bagi kami. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, bagi bapak-bapak dan ibu-ibu, jika mempunyai pertanyaan bisa disampaikan secara langsung dengan cara raise hand terlebih dahulu atau bisa melalui chat box. Bagi yang ingin bertanya secara privat bisa dikirim pertanyaannya ke Saifuddin Abu Rumaiso. Toib, ini ada pertanyaan masuk Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, barakallahu fiik. Apakah boleh seorang wanita melakukan proses ibadah haji sendirian atau dengan sekelompok wanita, sedangkan mahram hanya mengantarkan sampai Makkah, daerah sekitar Makkah saja? Syukran wa jazakallahu khairan Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dulu ya, di antara pertanyaan yang masuk ke kami bahwa bolehkah seorang dia berhaji sendirian, seandainya dia dari penduduk kota Makkah atau tinggal di Makkah, atau demikian pula kewajiban bermahramnya itu karena safar atau karena haji, ya. Dan sudah kita jawab bahwa yang menjadi sebabnya adalah karena hajinya, ya, karena hajinya. Nah, kemudian ini pertanyaan baru, ya, dan bagus juga, Masya Allah. Kiranya mahramnya tidak berhaji, ya, tapi menemani dia di Mekah, contohnya mungkin menginap di hotel atau bagaimana. Kemudian selanjutnya dia bersama rombongan, bagaimana? Wallahu ta'ala alam, ya.
semoga tidak mengapa hal tersebut, ya, karena dia tetap ada mahram, tidak bisa ke sana kemari karena suatu hal, ya. Yang jelas ketika safar, anggap saja mungkin dari Syarqiyah, dari Damam, atau dari Riyadh, atau dari yang lainnya, dia bersama mahram, ya. Semoga tidak mengapa, dan semoga itu menjadi solusi, ya. Hanya saja memang yang menjadi pertanyaan nanti, apakah mahramnya itu dia boleh untuk masuk, ya, apakah boleh untuk masuk ke tanah haram tanpa tasrih, ya, karena harus ada tasrih, ya. Kiranya mungkin termasuk dari orang yang tinggal di Mekah, maka tidak mengapa, ya, tidak dengan mahram. Wallahu ta'ala a'lam. Nah, Ini ada pertanyaan lagi, Ustaz. Assalamualaikum, Ustaz. Barakallahu fiik. Bolehkah bagi orang yang ingin pulang duluan, baik yang ingin mengambil nafar awal atau nafar tsani, dengan melempar jumrohnya pada tanggal 11 Dzulhijjah sebelum jam 12 malam. Dan setelah jam 12 malam, mereka melempar jumroh lagi buat hari berikutnya, yaitu buat yang tanggal 12. Kemudian langsung pulang dan melakukan tawaf wada. Dan begitu juga berlaku buat yang tanggal 12 nafar tsani, seperti itu juga, Ustaz. Syukran wa jazakallahu khairan, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, afwan wa jazakumullahu khair. Barakallahu fikum. Ini jadi dengan kata lain menjamak, ya, mengumpulkan, melempar, tapi melakukannya di malam hari. Dan sepertinya memang ini model seperti ini yang dilakukan oleh sebagian jamaah dari Indonesia, ya. Tapi sepertinya mereka di pagi hari kalau tidak salah, ya. Pagi hari di hari ke-11 atau 12-nya, ya. Wallahu a'lam. Terlepas dari itu, sudah disampaikan tadi bahwa melempar jumrah itu, ya, untuk hari-hari tasyrik yang dicontohkan oleh Rasulullah SAW, yang kemudian beliau katakan, hendaknya kalian mengambil manasik haji kalian ini dariku ini, ya, adalah ba'da zawal atau setelah tergelincirnya matahari, atau setelah masuknya waktu zuhur, ya. Jadi waktunya adalah tersebut. Nah, untuk hari pertama seandainya diakhirkan karena suatu hajat, maka boleh. Yang menjadi masalah untuk hari selanjutnya, ini kan masih tengah malam, ya. Jadi belum masuk belum di hari selanjutnya, tidak masuk waktu duhanya juga, tidak masuk waktu zawal juga, ya. Jadi masih jauh untuk waktu zawalnya. Nah, jadi kalau seandainya seperti ini, ya, ini bermasalah, ya, ini bermasalah. Sekiranya mungkin diakhirkan semuanya hingga hari ke-12 dan dilempar keduanya pada setelah zawal, ya, jadi pada waktunya, yang kemudian setelah itu pergi, ini yang sesuai dengan tuntunan, ya. Apabila dilakukan pada malam hari seperti itu untuk hari selanjutnya, ini yang bermasalah. Kemudian sebagian ulama pun mengatakan bahwa itu tidak sah, sampai ada yang mengatakan tidak sah, ya. Makanya hendaknya kita berhati-hati. Pernah dulu ada seorang yang bertanya kepada seorang ustadz, ya, yang pernah mukim di Arab Saudi di sini. Sekarang dia sudah exit. Nah, ini menceritakan tentang keadaan ibunya yang berhaji dari Indonesia, dan beliaunya pun berhaji dari sini. Nah, kemudian jadwal melemparnya seperti itu, di malam hari atau pagi hari atau bagaimana, ya, belum zawal. Nah, ini tidak bisa dirubah, apalagi ibunya juga renta dan tidak tahu kondisi sendiri, jalan sendiri ke Mina dan seterusnya. Ini bagaimana? Akhirnya Ustadz beliau mengatakan, kalau memang seperti itu tidak bisa tidak, ya, maka ini yang bertanggung jawab tentu saja pembimbingnya, ya. Kemudian Ustadz tersebut mengatakan, solusinya antum saya mewakilkan untuk ibu antum, ya. Jadi akhirnya dia mewakilkan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, mewakilkan untuk melempar jumrah. Pertama 7 butir untuk dirinya, kemudian selanjutnya untuk ibunya, yang dilakukan pada jumrah pertama, kedua, dan ketiga. Itu solusi. Nah, ini yang sangat disayangkan, dan sudah berapa kali saya sampaikan, ketika kita hendak umroh, apalagi haji, ya, apalagi ini kesempatan momen yang sangat jarang, yang tidak semua orang mudah melakukannya, pilihlah travel. Ini yang dari Indonesia, ya. Pilihlah travel yang benar-benar sesuai dengan tuntunan, ya, karena nyaman, ya. Benar-benar mendatangkan ketentraman, kenyamanan di dalam hati, karena beramal sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW, ya, jadwalnya juga jelas, tinggal dia nanti berusaha untuk ikhlas, ya, tinggal dia berusaha untuk ikhlas. Apalagi banyak nasihat-nasihat juga yang disampaikan oleh ustadznya, dan ustadznya pun amanah, tidak sedikit-sedikit
sedikit dam, kemudian damnya disuruh bayar pada dirinya, ya, maka atau kepada pembimbingnya. Nah, makanya ini penting untuk diperhatikan oleh kita, ya. Meskipun mungkin harganya agak mahal sedikit atau bagaimana, tapi yang terpenting adalah haji kita itu benar-benar sah. Ya, ini yang pertama utama, haji kita sah, tidak ada kekurangan. Ya, yang selanjutnya ketika seorang bisa sampai mabrur dan itu hanya Allah yang tahu, maka itu bonus yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sebab Rasulullah SAW mengatakan wal hajjul mabrur laisa lahu jazaa' ilal jannah. Haji mabrur itu balasannya ya hanyalah surga, ya. Menunjukkan keutamaan yang besar bagi haji mabrur, ya. Bagi haji yang benar-benar sesuai dengan tuntunan Rasulullah, yang ikhlas, ya, yang tidak ada kemaksiatan padanya, ya, yang diantara tanda atau alamatnya, diantara tandanya adalah orang ketika kembali dia dalam keadaan yang lebih baik lagi. Ya. Wallahu taala a'lam. Nah. Syukran jazakallahu khairan Ustaz. Karena sudah tidak ada pertanyaan lagi, silakan antum tutup Ustaz. Baik, ya. Jazakallahu khair, barakallahu fiik. Baiklah para jamaah sekalian, ini yang bisa disampaikan pada malam hari ini, ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Dan sekali lagi sekiranya ada tema, ya, maka akan tersisa insyaallah kurang lebih 1 atau 2 lagi, ya. Tapi itu bukan bagian dari manasik haji, ya. Tapi memang penting, ya. Hanya saja saya tidak tahu kapan akan disampaikan, mungkin Ahad, ya, mungkin Ahad, ya, sebagai tambahan info, tambahan faedah dan tambahan ilmu yang insya Allah bermanfaat, ya. Hanya saja bukan termasuk dari bagian manasik haji. Ini yang bisa disampaikan pada kesempatan kali ini, ya. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita ilmu yang bermanfaat, yang meridhai dan memberkahi waktu kita, usia kita, keluarga kita, harta kita, ilmu kita, ya, dan apa-apa yang ada pada diri kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah pada kita di atas Islam dan sunnah hingga mendapatkan husnul khatimah. Allahumma amin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Ya. Subhanakallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.